أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait hukum-hukum seputar pengkafanan. Demikian pula tata caranya. Di antara hal yang wajib harus ada pada suatu kafan itu apa? Indak ya mujahid. Hal yang sifatnya Baik, yang pertama kafan tersebut cukup untuk menutupi semua badan si mayit. Nah, kemudian yang kedua apa? Indak ya Talha. Nah, tidak menerawang, yaitu bisa memiliki sifat menutupi apa yang dibaliknya, tidak nerawang, tidak terlalu tipis. Yang ketiga, Pak Putra. Hah? Kafan tersebut itu bukan sesuatu yang wajib, itu masuk dalam apa? Berupaya memperbagus kafan. Nah, sekarang kriterianya apa? Kriteria kafan bagus yang tingkatannya wajib. Suci, kafan tersebut harus suci. Tidak boleh dari kafan yang najis. Yang kelima apa Raihan? Yang keempat, kafan tersebut dari bahan yang boleh dipakai. Nah, tidak boleh menggunakan kafan sutra walaupun itu bagus. Kemudian yang terakhir apa? Indak imam, tidak berlebih-lebihan, tidak sampai mengeluarkan biaya besar untuk kafan yang masuk dalam kategori tabdzir. Baik. Nah, semua ini masuk dalam keumuman dalil apa? Indak ya Ismail. Apa itu? Nah, hadits Jabir dalam riwayat Muslim, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Nah, sekarang kita masuk pada perkara berikutnya setelah selesai dari mengkafani. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala,
wassalati alaihi wa hamlihi wa dafnih, dan menyolatinya serta memikulnya dan menguburkannya. Baik. Nah, terkait masalah menyolati dan memikul, ikhwan, kalau kita perhatikan, nah, para fuqaha sebagian yang mengedepankan menyolati, sebagian mengedepankan memikul. Nah, di antara alasan dikedepankan yang memikul karena memang asalnya kawan untuk jenazah itu disolati di musalla jenazah, tidak di rumah-rumah mereka. Dari rumah dipikul, ya, setelah dikafani dipikul dibawa ke musalla jenazah. Naam, atau ke masjid. Tayyib. Dan asalnya di musalla jenazah yang biasa letaknya di dekat dengan apa? Dekat dengan pekuburan. Kalau dulu kami di Damaj, namanya pekuburan di dataran terbuka, sehingga sangat luas. Nah, setelah dipikul, ada tempat yang datar, yang bukan masuk dalam kategori makbarah, tapi di dekat makbarah. Nah, karena saking luasnya, paling sulit di situ meluruskan shaf. Kadang sampai 50 meter semuanya pengen di shaf awal. Tapi kadang sudah diluruskan, jangan sini, mundur. Nanti datang yang baru, milih shaf awal. Jadi saking panjangnya, meluruskannya lama. Nah, tapi memang saya belum pernah melihat himmah terkait shaf awal seperti di sana. Di sini terkadang pemuda saja kalah sama kakek-kakek. Nah, jangan sampai menyerah. Nah, ketika ada kemudahan untuk mendapatkan shaf awal, jangan sampai seseorang luput darinya shaf awal. Kami dulu kalau mau mendapatkan shaf awal harus menunggu lama. Nah, saya berjaga-jaga di shaf agar tidak diambil orang. Nah, dan di sini Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengedepankan penyebutan shalah, dan yang demikian tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan. Karena terkadang setelah disolati pun tetap masih busuk dipikul, seperti apabila disolati di masjid, kemudian butuh dipikul kembali ke makbarah. Tayyib. Nah, sekarang hukum menyolati jenazah. Sebagaimana keumuman hukum pengurusan jenazah, berarti hukumnya apa? Hanif? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Nah, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa dalam Sahih Bukhari. Nah, tentang seorang laki-laki yang meninggal dan punya utang tapi tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya. Maka Nabi katakan, "Shallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian ini. Nah, demikian pula perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika wafatnya Najasyi, "Shallu ala akhin lakum mata bi ghairi ardikum." Qalu man an-Najasyi. Salatlah kalian atas saudara kalian yang meninggal di selain tanah kalian ini. Tayyib.
Dan telah dinukilkan ijma' tentang wajibnya menyolati jenazah. Tayyib, kecuali khilaf yang muncul dari kalangan sebagian Malikiyah dan itu tertolak. Naam, khilaf yang sangat lemah. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah mengutip adanya ijma', "Naam wa hadza mardudun alaihi la yultafatu alaihi." Tentang khilaf kalangan Malikiyah. Penyelisihan mereka tertolak dan tidak perlu ditoleh. Ini asalnya dalam menyolati jenazah dikecualikan dua dari hukum kewajib ini, yaitu orang yang mati syahid dan anak kecil. Nanti akan ada pembahasannya. Sehingga yang dinukilkan ijma' tentang wajibnya keumuman jenazah kaum muslimin, kemudian dikecualikan darinya anak kecil, yaitu bayi, dan yang mati syahid. Perkara kedua tentang keutamaan menyolati jenazah. Datang hadis yang menunjukkan keutamaan besar menyolati jenazah. Di antaranya hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa saja yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati dan dia ikut menyolati tentunya, maka dia mendapatkan qirat. 1 qirat. Dan siapa saja yang menghadiri jenazah sampai dikebumikan, yaitu dikubur selesai, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Dan ketika Nabi SAW ditanya, wa mal qiratan, qala mithlu jabalain al-azimain. Mithlul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat. Ini menunjukkan seandainya cuma sekedar salat saja, kemudian tidak mengikuti sampai di pekuburan dan sampai selesai menguburkan, maka yang didapat pahala berapa? Indah Abdul Hafid, 1 qirat saja. Dan itu pahala yang besar. Naam. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fadalla ala anna salata tuhassilul qirat wa illam yaqa ittiba'. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya salat atas jenazah itu menghasilkan 1 qirat, yaitu pahalanya. Walaupun dia tidak mengikuti jenazah, sekedar menyolati saja. Nah, sekarang perkara ketiga terkait tata cara salat jenazah. Salat jenazah, akhwan, secara ringkasnya terdiri dari 4 takbir, kemudian salam, tanpa ada rukuk dan sujud, demikian pula tidak ada duduk. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Abi Usamah Ibnu Sahal bin Hunayf, annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi salati 'alal janazah an yukabbira al-imam thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirra fi nafsi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu ad-du'a lil janazati fi at-takbirati ats-tsalitsah la yaqra'u fi syai'in minhunna
thumma yusallimu sirran fi nafsi. Dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, bahwasanya yang sunnah dalam menyolati jenazah yaitu imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, yaitu takbir yang dikenal dengan apa ini? Takbir pertama, Hamzah, Lampung. Takbiratul ihram. Tayyib. Sirran ala nafsih, lirih, didengar sendiri. Kemudian takbir kedua bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mengikhlaskan doa, memurnikan doa untuk jenazah dalam takbir yang ketiga. Betul-betul memohonkan untuk si mayit. Dan perkara yang paling dibutuhkan si mayit adalah doa untuk diampuni dan mendapatkan rahmat. La yaqra'u fi syai'in minhunna, tidak membaca pada sedikit pun dari takbir-takbir ini surat. Naam. Tapi hanya pada takbir berapa? Takbir yang setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah itu tidak membaca surat. Kemudian setelah takbir yang ketiga juga tidak membaca apa-apa. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian salam secara lirih. Naam, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um. Dan dalam riwayat Abdul Razak serta An-Nasa'i, naam, dengan sanad yang sahih dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-sunnah an tukabbira thumma taqra ummal Qur'an thumma tusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tukhallisu ad-du'a lil mayyit wa la yaqra'u illa fi at-takbiratil ula thumma yusallimu fi nafsihi 'al yaminih. Berarti ini sunnah kawan dalam penunaian salat jenazah yang terjadi 4 takbir. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua setelahnya membaca salawat atas Nabi, salawat Ibrahimiyah, kemudian takbir yang ketiga setelahnya berdoa untuk mayit, kemudian takbir yang keempat setelahnya diam sejenak, kemudian salam. Sebagaimana Imam Ahmad juga katakan, yaskutu ba'da rabi'ah thumma yusallim, diam setelah takbir yang keempat kemudian salam. Dan itu yang zahir dari athar Abdullah bin Abi Aufa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan itu merupakan fatwa juga dari Syekh bin Baz bahwasanya setelah takbir yang keempat diam sejenak baru salam. Tayyib. Itu secara umum tentang tata cara salat. Secara apa saja yang disunnahkan dalam salat jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram saja. Seperti pada salat wajib. Adapun pada takbir-takbir setelahnya tidak datang dalil yang sharih menunjukkan mengangkat tangan di situ. Naam. Dikatakan oleh Imam Syaukani, lam yathbut fi ghairi takbiratil ula syai'un yasluhu lil ihtijaj bihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit mengangkat tangan pada selain takbir yang pertama satu dalil pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alis sahabati wa aqwalihim, kemudian kata beliau wa af'alus sahabati wa aqwaluhum la hujjata fiha. Maka hendaknya mencukupkan mengangkat tangan pada takbir pertama.
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Syalbani, beliau mengatakan wala nara masyru'iyata dzalik. Kami tidak memandang disyariatkannya yang demikian itu, yaitu mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga dan keempat. Kalau ditanya apa dalilnya indah Hanafi, kok enggak mengangkat tangan pada takbir kedua, ketiga, keempat? Karena tidak ada dalil yang sharih menunjukkan hal tersebut. Padahal ibadah itu tauqifiyah, kita mengangkat tangan ya butuh dalil. Nah, maka mengangkat tangan pada salat jenazah itu hanya pada takbir berapa, yang keberapa? Takif? Taib, hanya pada takbir pertama yang dinamakan takbiratul ihram. Yang kedua, disunnahkan untuk bersedekah pada salat jenazah berdasarkan keumuman dalil di dalam salat. Umirna an nanta'a al-yadal yumna 'alal yusra fi shalah. Kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Ini umum, dan salat jenazah masuk dalam keumuman salat. Yang ketiga, disunnahkan setelah takbiratul ihram untuk isti'adah sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian membaca basmalah. Tidak ada doa istiftah dalam salat jenazah. Kenapa? Karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Kemudian sunnah yang keempat untuk membaca salawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, yang paling utama. Namun seandainya seorang bersalawat dengan minimal lafaz salawat, maka itu sah. Cuman dia adalah luput keutamaan sunnah. Kemudian sunnah yang kelima untuk mendoakan mayit dengan doa yang datang dari Nabi SAW dengan beberapa bentuk doa yang nanti insyaallah akan kita ambil. Baik. Kemudian di antara sunnah juga yang keenam, bahwasanya takbir pada salat jenazah terkadang 5 berdasarkan riwayat yang thabit dari perbuatan Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Arqam. Kadang-kadang. Kemudian sunnah yang ketujuh untuk salam ke sisi kiri. Nah, adapun salam ke sisi kanan maka itu rukun, sedangkan untuk menambah ke sisi kiri itu sunnah. Nah, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sunan Baihaqi, "Thalathu khilalin tarakahunna an-nasu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhun." 3 perkara yang manusia meninggalkannya padahal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Minha, di antaranya at-taslimu fil janazati kat-taslimi fil maktubah. Yaitu salam pada salat jenazah seperti salam pada salat wajib, yaitu berapa kali? Berapa kali? Indah hadir 2 kali, yaitu ke kanan dan ke kiri. Walaupun seandainya seorang mencukupkan salam ke sisi kanan saja, sah atau belum? Indah Ukasha, sah. Sebagaimana riwayat tadi dalam hadis yang asalnya dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam dari rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Kemudian sunnah yang kedelapan adalah membaca sir dalam salat jenazah kecuali pada takbir-takbirnya. Nah, tapi sebagaimana riwayat tadi, sehingga qiraah Al-Fatihah tetap dibaca sir. Adapun riwayat Abdullah bin Abbas di mana beliau memimpin salat jenazah kemudian membaca Fatihah dengan keras, beliau mengatakan li ta'lamu annaha sunnah. Agar kalian tahu bahwasanya itu sunnah, maksudnya membaca Al-Fatihah harus ada. Maka beliau menyengaja untuk didengar oleh para jamaah. Dan babu ta'lim itu ausa', lebih luas akhwan. Kemudian sunnah yang ke-9, untuk imam berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Apabila itu jenazah laki-laki, maka dia berdirinya di bagian kepala. Nah, apabila jenazahnya perempuan, maka berada di pertengahan tubuhnya. Taib, berdasarkan hadis Samurah bin Jundub dalam Sahihain. Dan terkait jenazah laki-laki, tidak peduli apakah kepalanya itu di utara atau selatan. Kalau di tempat kita, yang penting melihat bagian kepalanya. Di mana letak kepalanya, disitulah imam berdiri. Lalu bagaimana kalau mayitnya gaib? Kalau mayitnya gaib, menghadap ke kiblah saja. Salat jenazah untuk yang gaib dengan syarat-syarat yang akan kita pelajari nanti insyaallah. Maka tetap menghadap kiblah walaupun mayitnya di arah kiblah ataupun di selain arah kiblah. Taib. Dan diperbolehkan untuk salat jenazah seorang melakukannya sendiri-sendiri. Dalam artian seorang telat kemudian belum sempat menyolati jenazah, dia ingin menyolati jenazah, boleh. Nah, walaupun yang sunnah untuk dilakukan secara berjamaah, tapi itu bukan merupakan syarat sahnya salat jenazah. Nah, barakallahu fikum. Ini terkait salatul janaiz. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.